wabarakatuh. Untuk praktek kali ini kita akan melanjutkan di bab pengolahan, teknik pengolahan sayuran menjadi makanan dan minuman. Kalian siapkan buku catatan sama kayak kalian juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas teknik pengolahan pangan panas basah atau moist head. Yang pertama ada teknik merebus atau boiling. Suatu cara mengolah bahan pangan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan diantaranya berupa air, kaldu, dan susu, macam-macam ya. Selanjutnya yang B, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik. Bahan makanan yang digunakan biasanya berupa bahan pangan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Selanjutnya yang C, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Cara ini sama untuk menyetup bahan makanan agar aroma yang keluar menyatu dengan cairan bahan makanan yang menjadi lebih lunak. Selanjutnya teknik menyetup atau menggulai, stewing. Menggulai berarti gulai kambing. Mengolah bahan makanan dengan cara menumis bumbu terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan merebusnya dengan sedikit cairan dengan api sedang. Penggunaan api sedang dan dalam waktu yang sedikit lama dimaksudkan agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Teknik mengukus, steaming. Teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada alat pengukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut, serta nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Jadi serta nilai gizi efek dari teknik ini adalah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut, serta nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang. Ya, memang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Lalu teknik mendidih atau simmering. Teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya dididihkan terlebih dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama hingga muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaannya. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Seperti membuat kaldu, membuat kuah bakso. Contohnya seperti itu, untuk membuat kuah bakso. Lalu teknik mengetim. Sebenarnya teknik mengetim ini hampir sama sih ya dengan teknik mengukus. Teknik mengetim ini teknik memasak bahan makanan. Teknik mengetim ini teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Hampir sama sih sama teknik mengukus. Oke. Lalu selanjutnya teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Yang pertama A, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Cara memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu tinggi, akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasa. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying ini, beberapa kandungan gizinya akan rusak, kemungkinan akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Kandungan vitamin biasanya lebih sedikit yang hilang.
Selanjutnya yang B, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, slow frying. Suatu proses menggoreng yang digunakan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar dengan bahan hanya satu kali dibalik. Dengan teknik ini, ya, dengan teknik menggoreng minyak sedikit ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Jadi asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tetap, meskipun proteinnya akan menusuk dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Lalu selanjutnya teknik menumis atau sauteing. Teknik ini menggunakan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. Kalau minyak zaitun itu dari biji zaitun ya. Kalau minyak canola ini kurang tahu saya. Selanjutnya teknik memanggang atau baking. Teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Jadi pengolahan ini menggunakan oven dengan panas dari segala arah tanpa minyak atau air. Selanjutnya teknik membakar atau grilling sudah baking ya. Teknik membakar atau grilling. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau dipanaskan pada dadar atau di teflon itu ya, yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Kekosongan merupakan ciri khas dari makanan yang digrill. Ini ada teknik yang lain ya, teknik lainnya itu menghaluskan. Menghaluskan ini membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek macam-macam ya. Lalu menyampur itu menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Lalu menyaring atau memeras, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Yang terakhir, tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Selanjutnya untuk tugasnya, kalian kerjakan LKS di halaman 54 yang C saja, yang uraian saja. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.